toleransi, rukun, dan gotong royong. Malam yang berbahagia ini membawa arti. Salah satu penasihat, mungkin biar kawan-kawan juga pernah dengar suara mereka juga, mungkin saya kasih ke Sekjen dulu ya. Sekjen bisa sampaikan sepatah dua kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oras menjua-jua, jua-jua. Terima kasih atas penyambutannya. Kami berada di kota Pematang Siantar. Kita tolak. Sepulang dari situ, Tuhan kasih bonus. PBB terbentuk dan begitu besar di Indonesia. Tepuk tangan buat PBB. Jadi yang membuat besar itu adalah ada jargon kita, yaitu yang kita sebut dengan 4 pilar: solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Jadi kita tidak perlu hebat, tidak perlu kuat, tidak perlu jago. Kenapa? Kalaupun kita jago, kalau hanya sendiri, tak akan pernah bisa dipandang orang. Jadi kita harus solid. Kalau kita sudah solid, percaya kita pasti kuat, kita pasti hebat. Setelah itu kita harus utamakan toleransi. Jadi kami juga selalu berkampanye intoleransi itu harus dibuang di muka bumi Indonesia. Sehingga mungkin kawan-kawan semua sering melihat kami, beberapa kali kami melakukan aksi-aksi untuk menegakkan toleransi. Jadi itulah yang membuat kita bisa kuat, membuat kita bisa berkembang, membuat kita bisa diterima di masyarakat. Dan kita harus rukun, rukun sama sesama kita, rukun sama tetangga, rukun sama siapapun. Percaya PBB bisa diterima dimanapun, PBB bisa dicintai dimanapun. Banyak orang bertanya, PBB modalnya dari mana? Mungkin kawan-kawan sendiri pernah merasakan, wah PBB ini gila, kegiatannya pokoknya kata Syahrini cetar membahana. Ya, semua tiap ada kegiatan kita pasti orang kagum-kagum. Ya, kemarin di Medan, wah luar biasa, orang kagum-kagumnya. Orang bertanya, mungkin di Facebook itu lihat, siapa dia lo eventnya lakon, kan? Ya, karena berdirinya Pelihara Tuyul Seken. Ya. Artinya semua itu bisa terjadi karena memang kawan-kawan ikhlas dan tulus untuk mau bergotong royong, bahu-membahu, sehingga semuanya bisa kita laksanakan. Begitu juga dengan hari ini, saya yakin juga kawan-kawan sudah bekerja keras, sudah berupaya untuk menyambut kami semaksimal mungkin. Ini cukup perlu kami apresiasi. Kami cukup bangga, kami cukup terharu, kami cukup terhormat dengan sambutan kawan-kawan, sehingga kami bisa hadir dan diterima di sini. Coba kalau kami datang di sini kawan-kawan gak ada yang nyambut, ya kan? Apa kami? Berarti kami gak ada apa-apanya. Tapi karena kawan-kawan bersedia menunggu kami, bersedia berkumpul, sehingga kami merasa terhormat. Jadi cukup. Jadi untuk itu kami juga sangat menghormati dan menyayangi saudara-saudara semua. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oras menjua-jua. Dilanjut langsung dengan kata sambutan oleh Bapak DM Abder Sihaan selaku pembina PBB Kota Pematang Siantar. Baik, terima kasih.
pimpinan yang ada rekan-rekan di Kota Siantar yang ada di tempat ini. Kami perkenalkan datang di tempat ini agar kita sama-sama memberikan sambutan dalam acara yang baik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati saudara-saudara kami, malam yang berbahagia ini membawa arti yang baik, walaupun penyambutan ini mungkin tidak semeriah apa yang diharapkan. Namun perlu kami sampaikan bahwa PBB Siantar sangat eksis di bawah pimpinan saudara Siregar saja. Nah, itu jadi gampang diingat, Siregar saja ya, Siregar. Dan Siregar mampu mempersatukan masyarakat Batak yang ada di Kota Pemalang Siantar. Untuk itu mungkin saudara kami yang datang dari Dewan Pimpinan Pusat, bahkan Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara yang tadinya mungkin tidak memberikan kesambutan, mungkin beliau berhalangan. Untuk itulah kepada rekan-rekan seluruhnya, kalaupun saya memakai baju biru, isinya merah. Ada pesan yang disampaikan oleh leluhur kita bahwa di Batak ada penyampaian adong madokon mudar nama kuling, makuling go mudar di Batak. Ini sungguh, kalau sempat Batak menyampaikan mudar nama kuling, tidak ada batas, tidak ada takut, tidak ada halangan, semuanya akan terlaksanakan. Untuk itu mungkin saya dikatakan tadi sebagai Dewan Pembina, kalaupun saya terlalu berlebihan, tapi saya ambil haknya saya sebagai warga masyarakat Siantar menerima saudara-saudaraku yang datang dari pusat dan Sumatera Utara di Kota Pematang Siantar. Namun untuk itu perlu kami sampaikan bahwasanya bahwa Batak itu ada tinggal berdomisili di Tanah Karo. Batak itu ada berdomisili di Tanah Simalungun. Batak itu ada berdomisili di Tapanuli di selatan. Batak itu mungkin ada berdomisili di daerah Pakpak. Harapan kiranya domisili tidak memisahkan hubungan kita sebagai orang Batak. Seperti Batangi ini Hauma, saya ambil terjemahan Batak. Hauma Marbatangi ada dibuat jarak-jarak karena tanahnya tidak sama tingginya, sehingga dibuat Marbatangi. Harapan kita pemuda Batak tidak ada batas. Kalaupun ada di Tanah Karo itu hanya wilayah tempat tinggal. Ada di Tanah Simalungun itu hanya wilayah tempat tinggal. Kalau ada perbedaan budaya dan lain sebagainya, itu wajar saja. Perlu kami sampaikan, kita juga langsung sebagai keturunan Adam. Keturunan Adam, tapi saat ini kita bisa beraneka ragam. Kita ini keturunan si Raja Batak. Jujur, kita bisa beraneka ragam. Harapan kami sebagai Najwa Tua di Kota Pemalang Siantar, alangkah baiknya kalau kita setuju Batak menjadi rumahku. Setuju Batak jadi rumahku, menjadi rumah besar orang Batak. Batak Simalungun, Batak Karo, Pakpak dan Selatan. Tetap rumahnya rumah gadang, rumah besar, rumah Batak. Itulah mungkin satu pesan. Yang kedua, saya sudah berusia di atas 70. Saya agak kaku bicara di forum pemuda.
saya menyesuaikan diri. Terpaksa saya buat ke suaraku, walaupun bawanya kurang, menyesuaikan. Nah,